Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ngebahas teknis untuk bisa menghijrahkan status dengan melobi langit dengan doa. Kan katanya doa itu bisa mengubah takdir, benar? Benar nggak tuh? Allah yang mengubah takdir dengan doa. Jadi bukan doa mengubah takdir, tapi Allah mengubah takdir dengan doa. Dan takdir itu bisa dirubah-rubah. Suka-suka Allah dong. Orang Allah yang nulis takdir, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, kata Allah. Allah bisa menghapus apa yang Dia tulis dan bisa menetapkan. Jadi nggak usah pesimis, nggak usah putus asa dulu. Wah, kayaknya memang takdirnya nggak bisa, orang yang jahat kayak saya, yang pernah punya masa lalu yang kelam, nikah dengan akhwat yang hafizoh dari pesantren apa gitu, kan kayaknya tak baik. Tapi kan saya mah orangnya udah keburu nggak baik duluan. Sekarang lagi belajar jadi orang baik, tapi belum baik-baik amat. Sedangkan dia mah udah terpelihara dari dulu. Kayaknya kita mah nggak sekufu, nggak selevel, beda dunia. Yang satu dunia putih, satu dunia hitam. Ini gimana nih, nggak ketemu nih. Takdirnya mungkin kita emang gak layak untuk dia, tetapi dengan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa untuk mengganti takdir. Makanya malam ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan jalur langit untuk bisa mendapatkan hajat kita, baik menikah, dapat kerjaan, punya anak, dan keajaiban-keajaiban lain yang bisa kita dapatkan kalau kita tahu cara menggunakan jalur langit. Sebelum kita masuk materi itu, yuk kita tilawah bareng-bareng ayat yang standar lah tentang doa. Surat Al-Baqarah ayat 186, itu standar banget kalau bab doa. Surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala seruanku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini adalah ayat, kalau kita kasih judul ayat ini tuh janji Allah kepada orang yang berdoa. Janji Allah kepada orang yang berdoa. Makanya doa itu benar-benar senjata orang mukmin, melebihi senjata apapun yang dimiliki oleh seseorang. Paling dahsyat itu kalau punya doa. Jadi kalau orang yakin kepada Allah, maka dan keyakinan dia kepada Allah lebih besar daripada keyakinan dia kepada apapun, maka selama dia masih bisa berdoa kepada Allah, dia tenang. Ada masalah dikit, oh ilahi. Ada masalah dikit, ilahi. Ada masalah dikit, Rabbi. Terus saja. Ada masalah sepele apapun, minta ke Allah. Ada masalah apapun, minta ke Allah. Dan kata Nabi, janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa. Karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah. Itu hadis Nabi dari Aisyah. Janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa. Artinya jadi pundung, jadi putus asa dalam berdoa. Karena tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau kita masih terus mengharap dan meminta kepada Allah, kita nggak akan binasa. Kita nggak akan kalah. Kita nggak akan rugi. Dan kata para ulama, segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak kembali. Ini clue penting nih, bisa dicatat. Segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak akan kembali kecuali doa. Dia pergi dan dia pasti akan kembali. Segala sesuatu kalau udah pergi di dunia ini nggak akan kembali lagi. Kalau pergi di sini maksudnya pergi kepada Allah. Tapi kalau doa pergi ke Allah, dia pasti akan balik lagi kepada yang meminta. Satu-satunya yang pergi ke Allah dan kembali di dunia ini hanyalah doa. Makanya ayat ini kalau kita kasih judul adalah janji Allah kepada hambanya yang berdoa. Allah berjanji, apa kata Allah? Inni qaribun. Aku itu dekat. Maksudnya, nggak mungkin aku nggak dengar doa kalian. Begitu kita berdoa, kita pikir, Allah dengar nggak ya? Jangan-jangan kok doa saya belum diijabah, kayaknya Allah nggak dengar yang kemarin, saya harus keraskan lagi suara saya. Nggak, inni qarib. Arti inni qarib, aku itu dengar banget apa yang kamu ucapkan. Nggak usah diucapkan, di dalam hati aja Allah udah dengar. Ini kan keajaiban doa nih. Cuman kita seringnya ngerasa udah minta berkali-kali kok nggak dikasih-kasih. Kita belajar sekarang. Rasul nggak usah minta pakai verbal, cuman membatin doang dalam hati, Allah udah ngasih. Pernah nggak teman-teman ngerasa kayak gitu? Ada kepengen sesuatu, tiba-tiba terwujud. Pernah kan? Tapi kepengennya yang baik-baik. Pengen misalnya, aduh, saya pengen banget umroh, cuman mau ngomong kayak gitu mah, saya mah orangnya kayaknya nggak mungkin bisa umroh kalau ngandalin harta. Orangnya nggak mampu, kerjanya juga pas-pasan, gimana mau umroh untuk makan aja susah. Tapi pengen banget dalam hati kita. Dan itu rindunya tuh rindu banget. Setiap kali ngelihat video atau tayangan di TV tentang umroh dan haji, menitikkan air mata. Saking kangennya ke Baitullah. Allah tahu itu dalam hati kita. Tiba-tiba ada jalan. Ada aja jalannya. Dan bisa dikasih sedekah, bisa juga hadiah, bisa juga door prize, bisa juga macam-macam. Pokoknya ada jalan aja, tiba-tiba bisa umroh. Dan saya sering banget membawa orang umroh. Di antara jamaah itu selalu ada 1 atau 2 orang yang umrohnya itu miracle, keajaiban dari Allah. Ketika saya cari tahu alasannya apa, ternyata emang dia dari dulu pengen banget umroh. Cuman nggak bisa ngandelin hartanya, Allah kasih jalan yang lain. Bukankah Allah itu memampukan yang diundang, bukan mengundang yang mampu? Kan itu yang sering kita dengar kan? Allah tidak mengundang yang mampu, tetapi memampukan yang diundang. Kalau udah Allah undang, pasti mampu. Kalau Allah nggak undang, walaupun dia mampu, nggak akan bisa. Jadi Allah bukan mengundang yang mampu, tetapi memampukan yang diundang. Sehingga kita kalau hati kita kayaknya pantas diundang, Allah undang tuh. Begitu juga dalam urusan rezeki. Aduh, saya pengen kerjaan yang kerjaannya itu lebih halal, lebih nyaman, bisa sholat berjamaah tepat waktu, ada waktu juga buat keluarga, bisa juga berdakwah ke teman-teman. Akhirnya membatin kita itu karena kuat banget, Allah wujudkan. Ini artinya Allah qaribun. Allah, kalau kita yakin, percaya sama Allah, Allah itu nggak butuh perantara. Allah bisa nolong kita dengan cara apapun. Walaupun takdirnya udah ditulis, kamu tuh nggak akan punya istri sampai meninggal dunia. Ya Allah, masa gitu sih? Nggak akan punya istri. Ya Allah, tapi gimana, masa saya mau hidup sendiri terus? Kamu nggak akan punya istri, kata malaikat teh. Ini orang doanya, kata kan malaikat dengerin doa kita ya. Kalau di hati malaikat nggak tahu, tapi kalau di lisan kita doa, ya Allah, beri saya seorang suami yang benar-benar bisa mendidik agama saya. Kata malaikat, Neng, ganti doa yang lain aja tuh Neng. Itu mah takdirnya udah ditulis, Neng nggak akan punya suami. Kata malaikat. Kita mah walaupun malaikat ngomong gitu, biarin aja. Ya Allah, Engkau Maha Rahman, Maha Wadud, Engkau bisa mengubah takdir. Kata malaikat, ya juga sih. Cuman takdirnya udah ditulis, Neng. Ya Allah, terus aja. Tiba-tiba, tok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ayahnya nemuin, ternyata pas kita nguping dari kamar, wah itulah calon pangeran kita yang datang untuk melamar kita. Calon raja, calon imam. Malaikat heran-heran, wah subhanallah nih, si Enang ini gak putus asa dalam meminta. Kita juga gitu, doa aja terus. Walaupun takdirnya sudah ditulis, karena Allah bisa mengubah takdir lewat doa dan harapan.